dia menjual konten tanpa pertimbangan dasar yang logis serta akibat-akibat yang akan timbul. Jadi konten itu hanya untuk misalnya menaikkan suatu view, kemudian untuk hiburan, untuk kesenangan. Jadi ketika semua itu dilakukan dengan motif-motif seperti itu, maka itu tanpa lagi pertimbangan yang cukup masuk akal, rasional. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila dimanapun Anda berada. Ada tag nih dari sahabat Rumah Pancasila yang masuk ke DM kami. Itu terkait perkara Baim dan Paula yang melakukan prank di kepolisian. Jadi kronologisnya tuh kurang lebih si Paula ini datang nih ke sebuah polsek, terus dia nanya-nanya ke kepolisian di sana terkait untuk membuat laporan KDRT yang dilakukan oleh Baim Wong. Terus di sana polisi menjelaskan tentang prosedurnya, terus si Paula menceritakan tentang kronologisnya. Terus di tengah-tengah itu polisi sepertinya sadar ada kamera di sana. Lalu Baim Wong datang, terus ya akhirnya si polisi tahu lah, oh ini lagi sedang di prank nih. Nah di sini kita mau bahas nih, sebenarnya dari sisi hukum tuh melakukan prank terhadap institusi penegak hukum tuh seperti apa sih kalau secara hukum? Mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Irda? Ya, sahabat Rumah Pancasila, sebenarnya yang perlu ditekankan itu adalah bukan tentang prank yang dilakukan ke institusi kepolisian, tetapi lebih kepada perbuatan pidana yang dilakukan ketika melaporkan suatu perbuatan pidana yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, itu dalam KUHP sendiri diatur dalam pasal 220 KUHP. Nah, unsur-unsurnya sendiri di situ menyatakan bahwa barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah terjadi perbuatan pidana padahal diketahui oleh si pelapor tadi tidak pernah ada perbuatan pidana, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, seperti itu. Oke. Kalau dari sisi Mas itu gimana Mas? Iya, jadi untuk tambahan ya, bahwa pengaduan dan mengadukan sesuatu atau memberitahukan sesuatu itu masuk dalam yang namanya laporan ya. Laporan itu di dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 1 angka 24 yang kurang lebih menyatakan demikian. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Tetapi tidak hanya sampai di situ, ada juga penjelasan terkait pengaduan itu ya di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019. Di situ di pasal 1 angka 14 ya, yang menyatakan demikian. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Jadi laporan di sini kalau menurut dasar hukum yang telah saya sampaikan di situ tidak perlu sampai laporan yang dalam bentuk tertulis, tetapi cukup di sini memberitahukan, mengadukan tentang suatu peristiwa pidana yang berlangsung atau diduga ada peristiwa pidana di sana. Jadi begitu untuk dimengerti ya. Menurut dasar hukum ini tidak perlu sampai laporan yang dalam bentuk tertulis. Itu mungkin dalam perkembangan praktiknya memang laporan itu harus tertulis. Tapi kalau menurut dasar hukum di sini tidak ada secara eksplisit disebutkan laporan itu harus tertulis. Di dalam perkembangan masyarakat modern ya, terutama G-Board itu pernah mengemukakan tentang masyarakat tontonan, di mana masyarakat itu disuguhkan dengan berbagai bentuk tontonan dan itu menjadi suatu nilai dan tujuan hidup. Sama seperti yang dilakukan oleh Baim Wong, dia menjual konten tanpa pertimbangan dasar yang logis serta akibat-akibat yang akan timbul. Jadi konten itu hanya untuk misalnya menaikkan suatu view, kemudian untuk hiburan, untuk kesenangan. Jadi ketika semua itu dilakukan dengan motif-motif seperti itu, maka itu tanpa lagi pertimbangan yang cukup masuk akal, rasional, dan akibat-akibatnya itu tidak dipikirkan terlebih dahulu, sehingga yang terjadi adalah polemik seperti ini. Dan itu sahabat Rumah Pancasila, kita juga harus menghindari hal-hal yang seperti itu, agar kalau di ruang publik kan itu ruang interpretasi ya, semua orang berhak untuk menafsirkan sesuatu konten yang sudah diupload. Maka
kita yang berada di Indonesia harus sangat berhati-hati dalam mengupload. Jangan asal demi konten, jangan asal demi view, jangan asal demi like, tapi pertimbangkanlah dengan matang sebelum mengupload sesuatu. Itu mungkin Mas Reza yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya tuh yang dilakukan oleh Paula walaupun hanya masih cerita-cerita tanya soal prosedur itu sudah bisa dianggap sebagai laporan ya kalau menurut KUHAP dan KAP ini. Iya, karena di sini laporan itu langsung menuju kepada suatu perbuatan pidana, yaitu KDRT-nya itu. Kalau laporan-laporan biasa saya sedang makan, saya sedang ini bukan perbuatan pidana, tapi di sini yang diceritakan adalah perbuatan pidana. Karena Jadi dia ada sudah- unsur tindak pidana yang ditekankan di situ. Oke. Siap. Baik sahabat Rumah Pancasila, jadi kesimpulannya hati-hati ya dalam bercanda apalagi terkait tentang hukum, karena yang namanya hukum itu dibuat untuk melindungi, jadi janganlah dibuat bercanda karena itu hanya akan merusak wibawa hukum sendiri. Oke sahabat Rumah Pancasila, buka mata, buka telinga, buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.